Bahannya ya. Slide saya sudah terlihat. Sudah, Ibu. Sudah, oke. Nah, kalau minggu lalu kita sudah masuk ke pengantar karbohidrat, lalu kita sudah masuk ke pengantar metabolisme. Nah, sebelum masuk ke metabolismenya, itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai enzim, ya. Ada yang tahu enzim itu apa? Ada yang tahu enzim itu apa? Oke, ya betul ya. Enzim itu adalah suatu katalis. Kalau katalis itu kan biasanya senyawa kimia ya. Maksudnya senyawa kimia. Enzim juga senyawa kimia ya. Maksudnya adalah katalis itu kan biasanya digunakan dalam reaksi kimia. Katalis itu bisa berupa reagen apapun ya, senyawa apapun gitu. Nah, tetapi kalau enzim itu spesifik. Dia katalis pada reaksi biokimia, gitu ya. Jadi katalis tapi bukan katalis di reaksi yang umum, tetapi adalah katalis di reaksi-reaksi biokimia. Artinya reaksi-reaksi yang melibatkan biomolekul. Reaksi yang melibatkan biomolekul itu apa? Ya reaksi metabolisme ya, kalau di biokimia ya metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme protein, metabolisme asam lemak gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, enzim itu kan katalis. Katalis itu apa? Katalis itu pengertiannya sama ya, zat yang mempercepat reaksi. Jadi enzim itu adalah zat yang mempercepat reaksi atau fungsinya sebagai katalis di dalam suatu reaksi biokimia. Bayangkan kalau misalnya metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu terjadinya sangat lambat, atau enzimnya nggak ada, atau enzimnya inaktif, enzimnya tidak aktif gitu ya, maka kita makan sekarang, makan nasi, makan lauk gitu ya, jam 7 pagi misalnya sarapan, itu mungkin baru bisa ke metabolisme jam 7 sore gitu kan. Bayangkan kita udah keburu kehabisan energi dan cadangannya gitu kan ya. Jadi enzim ini sangat penting karena metabolisme di dalam tubuh itu kan nggak mungkin berjalan secara lambat ya. Maksudnya secara berhari-hari gitu kan, atau dengan membutuhkan kondisi tertentu gitu. Tetapi kan kita butuh suatu katalis untuk mempercepat reaksi metabolisme yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, walaupun enzim itu dia senyawa yang mempercepat reaksi, tetapi enzim itu sama kayak katalis pada umumnya. Di akhir reaksi dia akan tetap ada sebagai enzim tersebut gitu ya. Misalnya contoh enzimnya amilase, lipase, enzim heksokinase gitu ya, yang biasanya diakhiri dengan kata ase gitu ya. Nah, di sini enzim itu selain tadi disebutkan adalah katalis gitu ya. Nah, di sini enzim itu adalah golongan protein yang paling banyak terdapat di dalam sel hidup. Ya, jadi enzim itu adalah protein. Jadi enzim itu adalah suatu golongan protein di mana dia banyak ditemukan dalam sel hidup dan punya fungsi sebagai katalisator. Katalisator itu berarti zat yang mempercepat reaksi biokimia yang secara kolektif membentuk metabolisme dari sel. Nah, di dalam enzim ada juga yang namanya koenzim. Jadi koenzim itu adalah bagian dari enzim yang memungkinkan enzim tersebut bekerja. Ya.
Mmm, nah, beberapa koenzim yang ada di dalam, tubuh ya atau yang yang berperan dalam reaksi biokimia, itu ada biotin, koenzim A, 5-deoksi adenosil kobalamin, flavin adenin dinukleotida, lipoat, NAD, nikotiamid adenin dinukleotida, dan lain sebagainya. Di mana koenzim ini berperan sebagai bagian dari enzim tersebut gitu ya, di mana masing-masing koenzim itu punya gugus fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, enzim itu kan adalah enzim itu adalah protein ya. Protein itu kan polimer dari asam nukleat gitu ya. Nah, enzim itu adalah polimer biologis yang mengkatalis reaksi kimia yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan. Jadi, enzim itu spesifik, dia polimer biologis yang fungsinya buat mengkatalis reaksi kimia. Enzim adalah protein. Nah, tetapi dengan pengecualian molekul RNA katalitik atau ribozim itu tidak termasuk gitu ya. Dan enzim merupakan zat yang dihasilkan oleh kehidupan organisme yang fungsinya untuk mempercepat dan mengarahkan reaksi biokimia. Jadi selain sebagai katalisnya itu selain mempercepat, tapi dia juga mengarahkan reaksi-reaksi biokimia yang akan terbentuk atau yang akan terjadi. Nah, karena enzim itu merupakan suatu katalis, artinya dia berperan penting dalam suatu reaksi biosintesis atau reaksi metabolisme, maka defisiensi enzim kunci, karena kalau di dalam suatu metabolisme, misalnya kita ambil contoh metabolisme glukosa ya, nanti akan ada heksokinase misalnya. Nah, itu kalau misalnya sampai defisiensi enzim kunci itu adalah enzim yang mengatur jalannya metabolisme suatu biomolekul gitu ya. Karena kan dalam setiap tahap perubahan senyawa itu pasti ada enzim yang menyertainya. Tetapi ada enzim kunci, di mana enzim itu tuh harus ada. Kalau enzim itu nggak ada, atau sampai enzim itu kurang, defisiensi, jumlahnya sedikit, di dalam tubuh kita, maka artinya metabolismenya akan terganggu. Metabolismenya terganggu berarti akan ada dalam jangka waktu yang panjang atau dalam waktu tertentu akan kekurangan gizi atau toksin dan juga bisa menyebabkan kelainan genetik gitu ya. Jadi enzim ini katalis yang sangat penting sekali ada di dalam tubuh kita karena memang berperan penting dalam metabolisme seperti itu. Apakah bisa dipahami? Nah, tadi kan enzim ada tadi koenzim ya, ada enzim, ada koenzim, di mana tadi dijelaskan di awal koenzim itu merupakan bagian dari enzim juga. Jadi kalau kita lihat strukturnya, bentukannya gitu ya, kira-kira enzim itu bentukannya seperti ini. Enzim kadang-kadang dilengkapi dengan komponen non-protein. Tadi kan dijelaskan enzim adalah protein ya kan, nah tapi kadangkala ada komponen non-protein yang nempel. Itulah yang disebut kofaktor, yang berupa molekul organik ataupun ion logam. Jadi, di dalam suatu enzim bisa kadang-kadang ada kofaktornya. Tidak hanya koenzim, tapi ada juga kofaktor. Apa pentingnya kofaktor? Kofaktor itu kan molekul organik, bisa juga ion logam gitu ya. Kofaktor itu perannya
dia itu disebut gugus prostetik, yaitu gugus yang berperan dalam reaksi katalis, dan dia ini susah dipisahkan tanpa merusak aktivitasnya. Jadi gugus ini tuh sulit untuk dipisahkan tanpa merusak aktivitasnya. Nah, koenzim selain ada kofaktor, ada juga di sini adalah koenzim, ya kan? Koenzim ini adalah bagian dari enzim yang biasanya berupa golongan vitamin dan juga isinya air. Nah, untuk enzim yang jenisnya hanya protein saja, tidak ada kofaktor, maka disebut apoenzim. Jadi apoenzim itu enzim yang hanya terdiri dari koenzim dan juga mengandung sisi katalitik. Ya, disebut adalah apoenzim. Tetapi apoenzim ini adalah protein yang tidak aktif, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya enzim yang tersusun oleh apoenzim itu berarti ada koenzimnya dan juga kofaktor, itu disebut holoenzim. Jadi, secara keseluruhan, kadangkala enzim itu mengandung kofaktor. Kofaktor itu berupa senyawa organik non-protein atau ion logam. Kalau misalnya enzim itu terdiri dari kofaktor, koenzim, dan juga sisi katalitik gitu ya, dia disebutnya holoenzim. Tetapi kalau hanya mengandung koenzim saja, itu disebutnya apoenzim, dan ini disebut protein yang tidak aktif. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Bisa dipahamikah sampai sini atau ada yang perlu saya ulang? Silahkan, nggak apa-apa, bilang aja. Oke. Bentar ya. Selanjutnya, nah ini ya, jadi ini hampir sama kayak gambaran yang tadi, penjelasan yang tadi. Enzim itu dibagi menjadi apoenzim dan juga protein aktif ya. Protein inaktif itu yang hanya terdiri dari apoenzim. Tapi kalau ada apoenzim dan juga kofaktor, itu disebutnya holoenzim, di mana kofaktor tadi merupakan senyawa organik atau ion logam gitu ya. Dan tanpa adanya kofaktor, enzim ini tidak aktif. Jadi fungsi dari kofaktor ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan untuk mengaktifkan si enzim tersebut. Nah, ada yang bisa sebutkan ke saya atau ada yang bisa menyebutkan enzim-enzim apa saja sih yang sudah pernah kalian dengar atau sudah kalian ketahui gitu ya? Enzim apa saja tuh kira-kira? Enzim amilase, Ibu. Amilase tuh enzim yang apa perannya? Yang biasanya ada di mulut kalau nggak salah. Dia membantu atau mengkatalis perubahan apa menjadi apa? Kira-kira ingat nggak? Tadi apa, enzim amilase ya? Iya, Ibu. Ya, enzim amilase itu kira-kira fungsinya atau kaitannya ke reaksi apa? Mengubah karbohidrat menjadi glukosa, Ibu. Amilase itu enzim yang mengubah karbohidrat ya menjadi glukosa. Jadi dia
mempercepat reaksi perubahan karbohidrat menjadi glukosa. Lalu selain amilase ada lagi. Tadi siapa yang jawab ya, maaf? Yang jawab siapa tadi? Yang jawab amilase tadi siapa? Yang Marta, Ibu. Marta. Oke, terima kasih Marta. Selanjutnya selain Marta ada yang mau berpendapat enzim apa sih yang kalian ketahui? Enzim lipase, Ibu. Enzim lipase ini siapa yang menjawab? Serami, Ibu. Serami, oke. Serami, enzim lipase fungsinya buat apa tuh? Kira-kira ingat nggak? Dia memiliki tugas kayak memecah lemak gitu, Ibu, menjadi asam lemak dan gliserol. Oke. Kalau lipase itu fungsinya adalah enzim yang mengkatalis ya pemecahan lemak menjadi asam lemak gitu ya, atau dia itu dengan cara mengkatalisis hidrolisis ester dalam lemak ya, seperti contohnya adalah trigliserida. Nah, selain amilase dan lipase, coba satu lagi ada yang mau memberikan pendapat. Protease ya, Laktase, Ibu. pepsin, Ibu. Protease, enzim protease itu berarti berfungsi memecah apa menjadi apa? Protein menjadi asam amino, Ibu. Oke, memecah protein menjadi asam amino. Kalau tadi ada lipase, protease, amilase, apa persamaan dari ketiga enzim tersebut? Amilase, lipase, protease. Persamaannya adalah ketiga enzim tersebut sama-sama Memecah ya, Ibu. Iya, memecah. Dan kalau dari namanya sama-sama memiliki kata ase ya kan? Amilase, lipase, protease. Ya, jadi memecah glukosa. Terus tadi lipase memecah lipid tadi ya. Terus sama protease memecah protein tadi ya. Jadi enzim itu kita bisa kayak mengidentifikasi apakah dia enzim atau bukan itu sebenarnya dari namanya salah satunya ya. Dimana biasanya enzim itu punya penamaan yang diakhiri dengan kata ase. Amilase, lipase, protease, heksokinase, dehidrogenase, pirufat misalnya seperti itu, dan lain-lain. Ada kata ase-nya. Jadi ase yang ada di penamaan itu, penamaan senyawa, menunjukkan bahwa senyawa tersebut berupa enzim. Tapi kecuali ada juga enzim-enzim yang proteolitik yang diakhiri dengan kata in. Seperti papain, bromelain, sama pepsin. Nah, nama dari enzim itu menunjukkan senyawa atau substrat yang dikatalis oleh enzim tersebut. Contoh, enzim laktase dari laktosa, berarti kan ya di sini ya kita bisa, oh laktase itu laktosa, berarti laktosa yang dikatalis. Jadi kalau suatu enzim itu sebenarnya gampang mencirikannya karena dari nama saja sudah terlihat. Kayak tadi protease, berarti mengkatalis apa? Ya pemecahan protein, gitu kan ya, karena dari kata protease. Terus fumarase, berarti apa yang dikatalis? Ya mengkatalis fumarat gitu kan, karena dari namanya adalah fumarase. Jadi penamaan-penamaan enzim itu punya maksud dan tujuan. Yang pertama adalah dia menunjukkan substrat atau senyawa apa nih yang lagi dikatalis sama dia gitu kan ya. Terus yang kedua menunjukkan reaksi alamiah. Biasanya reaksi itu kan ada dekarboksilasi, hidrasi,
dehidrasi, oksidasi, reduksi gitu-gitu kan ya. Nah, penamaan enzim itu juga biasanya menunjukkan reaksi yang terjadi. Contoh misalnya misalnya enzim transkarboksilase. Berarti enzim ini bekerja untuk mengkatalis trans itu berarti pindah, karboksil, gugus karboksil. Berarti perpindahan gugus karboksil dari satu substrat ke substrat yang lainnya. Seperti itu. Nah, tetapi ada juga ternyata senyawa enzim yang dia nggak menunjukkan apa-apa gitu ya. Misalnya katalase. Katalase itu kan kalau dari katanya katalas gitu ya. Katal itu kan nggak ada hubungannya sama H2O2 gitu. Tetapi enzim katalase ini fungsinya untuk mengkatalis penguraian H2O2. Tapi sebagian besar nama enzim itu bisa menunjukkan senyawa yang dikatalis dan juga reaksinya seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Kebanyakan menunjukkan ini, maka kita tinggal melihat siapa substratnya atau bagaimana reaksi tersebut berjalan. Misal di sini ada sitrat sintase, ya kan? Berarti dia mensintesis sitrat gitu ya. Dari apa? Dari asetil koenzim A. Lalu ada akonitase, berarti enzimnya untuk mensintesis akonitat gitu kan ya. Terus contoh lagi tadi fumarase, berarti mengubah fumarat menjadi sesuatu, di mana di sini berubah menjadi malat gitu ya. Atau suksinat dehidrogenase, berarti dehidrogenase berarti kan kekurangan hidrogen ya. Siapa yang kekurangan hidrogen? Suksinatnya, maka reaksinya suksinat menjadi fumarat seperti itu. Jadi beberapa enzim itu sebenarnya tidak perlu kita hafal, yang penting kita tahu dia mengubah apa jadi apa dan terjadi melalui mekanisme reaksi yang seperti apa, reaksi oksidasi, reduksi, dehidrasi, misalnya sintesis ataupun yang lainnya. Nah, klasifikasi enzim itu ada 6, ada enzim oksidoreduktase. Fungsinya dia itu mengkatalis reaksi redoks, reaksi oksidasi dan reduksi. Contohnya adalah laktat dehidrogenase. Terus yang kedua, enzim transferase. Fungsinya memindahkan gugus-gugus fungsi seperti glikosil, metil, atau fosforil. Contohnya adalah aminotransferase dan heksokinase. Lalu enzim hidrolase. Enzim hidrolase ini bisa mengkatalis pemutusan CC, CO, sama CN dan reaksi hidrolisis. Contohnya adalah fosfatase. Lalu enzim liase itu untuk memutuskan pemutusan ikatan ya atau eliminasi dari CC, CO, CN dan ikatan lain yang menghasilkan ikatan rangkap 2. Contohnya adalah fumarase atau fumarat dehidrasi, fumarat dehidrogenasi biasanya ya. Terus enzim isomerase itu mengkatalis perubahan geometrik atau struktural dari suatu molekul. Jadi ada perubahan geometrik seperti perubahan isomer yang hanya perubahan posisi C-nya, posisi cabangnya, posisi apanya gitu ya. Nah, itu contohnya adalah alanin isomerase. Yang terakhir ligase. Ligase ini mengkatalis penyatuan dua molekul yang dikaitkan dengan hidrolisis ATP. Contohnya adalah glutamin sintase. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?
bagaimana cara enzim itu bekerja? Jadi enzim itu kan tadi fungsinya mengkatalis ya. Gimana cara dia mengkatalis? Kok bisa dia mempercepat reaksi suatu reaksi kimia gitu ya, atau reaksi biokimia kalau di sini. Nah, enzim itu kerjanya spesifik. Jadi satu enzim ya satu substrat, karena tadi enzim itu terdiri dari koenzim, kofaktor, dan juga sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim itu ya tempat nempelnya substrat. Substrat itu siapa? Substrat itu apa? Substrat itu adalah senyawa yang mau diubah atau senyawa yang mau dikatalis ya. Nah, contoh substrat misalnya yang warna abu-abu. Ketika tidak ada enzim, substrat mau jadi produk gitu ya, itu ternyata dia butuh delta G ya. Kemarin di pengantar metabolisme sudah ya. Delta G berarti adalah energi Gibbs sebesar A misalnya. Nah, tetapi ketika enzim itu nempel di dalam substrat gitu ya, maka akan terjadi perbedaan delta G dari si senyawanya gitu ya, dari senyawanya ya, dari reaksinya gitulah ya. Nah, perbedaan delta G ini adalah penurunan energi aktivasi. Kalau energi aktivasinya rendah, berarti reaksinya bisa berjalan lebih cepat dengan bantuan katalis. Nah, nanti setelah enzim plus substrat menjadi enzim substrat gitu ya. Terus nanti kalau mau jadi produk, di akhir ya enzimnya tetap sebagai enzim, tidak ngikut berubah. Nantinya enzim plus substrat, ya hasil akhirnya ya enzim sendiri sama substrat sendiri, karena dia tidak ikut bereaksi pada dasarnya. Hanya mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ada pertanyaan sampai sini? Saya ke toilet bentar ya. Nah, cara kerja enzim itu berkaitan sama teori katalitik enzim ya. Teori katalitik enzim yang sudah pasti kalian kenal atau kalian sering dengar itu adalah teori gembok sama kunci atau lock and key gitu ya. Jadi enzim sama substrat itu bisa kita analogikan atau bisa kita misalkan dengan, oh dia tuh ada gembok sama kunci. Kalian punya kunci rumah kan masing-masing ya. Misalnya saya punya kunci rumah, terus Marta punya kunci rumah. Kunci rumah saya nggak akan bisa buat ngebuka pintunya Marta. Sebaliknya juga sama, kuncinya Marta nggak bisa buat buka rumah saya gitu. Karena apa? Karena nggak cocok nih lubang kuncinya sama ukiran kuncinya tuh bentuknya nggak cocok. Jadi nggak bisa masuk. Nah, kunci itu diibaratkan dengan substratnya, sedangkan gembok ya itu diibaratkan sebagai enzimnya. Jadi hanya kunci yang cocok yang bisa membuka gembok, yang bisa masuk ke gembok itu gitu ya. Jadi karena gembok itu kan kalau kita lihat dia bentukannya kayak gerigi-gerigi gini kan. Ininya kan mengikuti bentuk kunci kita kan. Nah, ini kalau di enzim itu adalah sisi aktif di mana tempat substrat itu bisa nempel ke dalam si enzim. Jadi ada enzim, ada substrat. Kalau substratnya cocok bentuknya, sifatnya gitu ya, atau spesifik kan tadi ya cara kerja enzim, maka enzim akan mengikat substrat, terus membuat energi aktivasi untuk substrat tersebut menjadi kecil, sehingga ketika substrat menghasilkan produk itu nanti lepas dari enzim, itu prosesnya menjadi cepat gitu ya.
Nah, teori yang berdasar pada kesesuaian bentuk antara enzim dan substrat sehingga memungkinkan terjadinya ikatan secara spesifik seperti gembok dan kunci. Pada hal ini, substrat terikat pada posisi tertentu dan kemudian melakukan reaksi pada bagian tersebut sampai terbentuk produk. Ketika terbentuk produk, ya udah substratnya langsung lepas dari enzim, enzimnya tetap menjadi enzim tersebut, tidak berubah seperti itu. Bisa dipahamikah? Selanjutnya, teori adjustment atau induksi fit teori. Teori ini mendasari bahwa struktur enzim pada tempat pengingkatannya tuh sifatnya fleksibel dan mampu beradaptasi dengan struktur substrat yang sesuai. Itu ya. Jadi kalau tadi Lock and Key itu bilang, oh pokoknya harus substrat yang sesuai sama enzim baru bisa bekerja. Tapi teori adjustment bilang bahwa tempat sisi katalitik itu sifatnya fleksibel kok gitu ya dan spesifik. Nah, teori ini itu tuh membuktikan bahwa reaksi enzimatik umumnya berjalan reversibel. Reversibel itu artinya bolak-balik. Misal glukosa menjadi misal contoh yang ini aja nih. Misal dari fumarat menjadi malat gitu ya. Ini kan reaksinya panahnya bolak-balik. Artinya malat juga bisa menjadi fumarat gitu ya. Jadi tidak hanya fumarase ini tidak hanya mengkatalis pembentukan malat, tapi juga mengkatalis pembentukan fumarat gitu ya. Karena kadangkala ada reaksi yang reversibel atau panahnya bolak-balik dan hanya melibatkan satu enzim saja gitu ya. Tetapi tidak semua seperti itu tentunya. Pada reaksi metabolisme glukosa pun reaksi reversibel dan irreversibelnya ada yang berbeda enzimnya seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kalau teori Lock and Key itu membuktikan bahwa enzim itu spesifik ya terhadap substrat, tapi teori adjustment itu bilang bahwa ya tidak selalu gitu. Ada beberapa kasus di mana kalau reaksinya reversibel dan hanya melibatkan satu enzim, maka enzim A bisa merubah B menjadi C dan sebaliknya enzim A juga bisa merubah C menjadi B gitu. Jadi dua teori ini tuh saling saling menjelaskan dua-duanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar gitu karena dua-duanya berdasarkan fenomena enzim ketemu sama substrat. Nah, enzim itu dipengaruhi oleh apa saja sih gitu ya? Ada dua hal yang mempengaruhi enzim yaitu suhu dan pH. Enzim itu bisa terdenaturasi. Denaturasi itu berarti rusaknya ikatan ya di dalam si enzim tersebut. Kalau pH itu bisa menyebabkan efek isoelektrik. Nah, di sini enzim itu kan merupakan protein ya. Berarti kan kalau protein itu di dalamnya itu di sini ya, itu terdiri dari ikatan hidrogen, ada ikatan hidrofobik dan ikatan van der Waals. Nah, ketika terjadi kenaikan suhu ataupun penurunan suhu ataupun perubahan pH gitu ya, maka struktur yang tadinya seperti ini itu berubah. Kok bisa berubah strukturnya ini? Ini namanya terdenaturasi. Strukturnya menjadi rusak. Ada ikatan yang terputus, gitu ya. Ikatan yang terputus adalah ikatan intramolekuler si enzimnya. Jadi kalau kita lihat ini kan ada SS gitu ya, terus ada SH gitu ya. Berarti ini ada ikatan yang terputus setelah si enzim tersebut terkena denaturasi akibat perubahan suhu ataupun perubahan pH. Jadi perubahan suhu dan perubahan pH itu bisa mengganggu intramolekuler enzim sehingga mengubah
konformasinya, misalnya adalah terputusnya ikatan disulfida. Nah, perubahan denaturasi akibat adanya pengaruh suhu dan pH itu bisa menyebabkan si enzim tersebut ini mengalami kehilangan ya sifat katalitiknya, artinya dia nggak bisa lagi mempercepat reaksi gitu ya, atau aktivitas enzimnya menjadi terganggu gitu karena bentuknya tidak sama lagi baik substrat maupun si enzim dan konformasi reseptornya.